Akhirnya ke situ semua lagi. Datang orang kedua karena nggak tahu, di situ lagi. Kita yang datang nomor 10 juga masih di situ. Itu bukan lagi mustakmal, itu super mustakmal itu. Subhanallah. Pernah lihat gitu kan? Ada pertanyaan? Iya. Gimana? Air kita kalau misalkan mandi gunung pakai air keran, cuman kan ditampung di ember. Nah itu kan ada air bekasnya tuh, jadi cipratannya. Itu gimana? Kalau cipratannya sedikit tidak apa-apa. Makanya kalau bisa, kalau ditampung itu, kalau jangan di bawah. Ya kan kita nggak tahu, karena kan mayoritasnya nanti masuknya ke situ, masih kita pakai, kan begitu kan? Kecuali kita mandi biasa, ini kan masalah mandi wajib. Maka kalau saya sarankan lebih baik kalau ada bak, pakai bak, karena di bak itu kan lebih tinggi kan, sehingga muncratnya air itu lebih kadarnya sangat sedikit. Tapi kalau di bawah, apalagi ember kecil itu, pas di depan kaki itu semua di bagian badan tuh sebagian besar yang sebelah dia masuk semua itu. Maka kita udah berapa gayung kok nggak habis-habis airnya, gimana habis lah masuk lagi ke situ. Nah itu hati-hati, makanya saya bilangin jaga betul. Mau bagaimana cara menjaga ya? Terus sendiri. Kan kita yang tahu kan. Karena ada orang seperti saya mungkin mandinya cipratan airnya 5 meter. Ada orang mungkin sampai 15 meter. Iya dong, lah ini serius nih secara hukum. Atur sendiri. Kan kita yang tahu. Mau kamar mandi kita, kan orang lain nggak tahu. Ya. Kita nggak tahu bagaimana cara, orang lain nggak tahu bagaimana cara kita mandi, kan kita sendiri yang tahu bagaimana cara kita mandi. Maka dengan tahu ilmunya kita jadi bisa ngatur kan. Hati-hati. Ingat saja teori umumnya, jangan sampai ada air bekas jangan sampai kita bersuci dengan air bekas pakai. Ustadz, ini satu ember pertama air bekas pakai, tapi setelahnya baru airnya mutlak, nggak lagi bekas pakai. Ya, nah maka pada air mutlak itulah diniatkan. Yang bekas pakai tadi tak terhitung. Bisa dipahami? Karena tidak dianggap kita sampai pada hukum suci. Nah, belum sampai pada hukum taharah. Kira-kira bisa dipahami? Nah, jadi atur saja supaya jangan dekat-dekat. Nah, pengaturan itu ya kita yang tahu bagaimana caranya. Bahkan sebagian kalau di pondok dulu, di pesantren dulu itu sampai ada yang bawa tutup. Kalau mandinya kan buru-buru kan, kalau kamar mandi itu kan rebutan. Jadi bawa ember, bawa tutup. Karena mandinya begitu langsung di dekat ember tuh, tapi ditutup embernya, jadi airnya nggak masuk lagi ke situ. Sampai begitu dulu di pondok kita lakukan. Kalau mandinya buru-buru, karena kamar mandi itu di tempat kami 20, yang mandi 200. Ya, gimana rebutan itu? Jadi di pesantren itu bukan cuma rebutan ikan, rebutan kamar mandi pun ada. Nah, maka sehingga kadang-kadang teman-teman tuh berinisiatif bawa ember tuh, ya ember, tapi biar itu nggak ini, jadi mandinya di luar kamar mandi. Pakai baju-baju langsung, daripada nggak mandi, telat pergi ke masjid, kena hukuman. Nah, kena hukuman itu jadi persoalannya, makanya cepat-cepat. Maka dulu seperti itu kita diajarkan. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ini? Cukup ya? Baik, itu saja untuk bab nomor 3. Air yang suci tidak mensucikan, yang pertama adalah air mustamal. Yang kedua, wal mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirat. Air yang berubah bima dengan apa-apa, khalatahu yang bercampur dengannya, minat tahirat daripada benda zat-zat yang bersih, suci. Nah, itu yang terakhir. Apa yang terakhir? Yang kedua dari bagian yang ketiga. Air suci tapi tidak mensucikan. Tadi air mustakmal, yang kedua air yang berubah. Bagaimana yang berubah? Dia berubah karena bercampur dengan air dengan zat yang suci. Contoh bagaimana? Nih contohnya nih. Nah, ini contoh. Ini dasarnya airnya suci, tapi dalamnya ada jahe. Ada jahe, ada susu, udah bercampur nih jadi satu. Dia bukan lagi air mutlak. Air ini suci. Mana dalilnya? Buktinya setelah ini saya minum. Tetapi air ini tidak bisa dipakai untuk bersuci karena dia sudah berubah sifat aslinya. Air teh, air kan awalnya dicampur dengan teh, berubah, tidak boleh lagi bersuci. Airnya suci,
Boleh diminum, boleh dikonsumsi, tapi tidak boleh dikonsumsi. Jangan sampai nanti bikin air teh 1 ember, ditanya buat apa? Buat mandi junub. Air teh nggak boleh pakai mandi junub. Daripada rugi mubazir nggak ada yang minum, mendingan saya pakai buat mandi wajib. Nggak sah. Kenapa? Apalagi air kopi. Bujur air kopi buat mandi wajib. Nggak sah. Kenapa? Karena air mutaghayyir. Nah, bisa dipahami? Bisa dipahami? Termasuk dalam bab ini air kembang. Ma'ul warat. Nah, kenapa? Karena bercampur kembang itu kan ada zatnya itu. Baunya berubah, ya kan? Bahkan kadang-kadang warnanya pun berubah tuh kan. Nah, lalu dipakai untuk bersuci. Kalau buat mandi kembang doang jam 2 malam sih nggak apa-apa. Tapi kalau dipakai buat mandi junub ya jangan. Ada juga mandi kembang tuh jam 2 malam. Tak apa maksudnya, saya juga nggak paham. Kenapa harus jam 2 malam? Kenapa nggak 2 siang? Kan 2 siang lebih enak daripada jam 2 malam. Tanya sama yang buat, jangan tanya sama saya tak paham. Sudah? Bisa dipahami? Yang terakhir ya. Jadi ini bab yang ketiga, pembagian air yang ketiga, air yang suci tapi tidak mensucikan. Dan air itu ada 2 jenis. Satu air musta'mal bekas pakai, yang kedua air mutaghayyir yang berubah sifat aslinya karena ada percampuran zat suci di dalamnya. Kalau bercampurnya dengan zat kotor, zat najis, disebut air najis. Karena dia disebut air bercampur dengan zat suci, maka disebut dengan air mutaghayyir yang berubah. Tidak disebut air najis. Bisa dipahami? Selesai. Bab yang ketiga. Bagian yang ketiga. Lanjut. Yang keempat atau yang terakhir, wama'in najisin, air yang najis. Nah, air najis itu air yang tidak suci dan tidak pula mensucikan. Itu bahasa lainnya. Air yang tidak suci dan tidak pula mensucikan. Tadi kan ada air suci mensucikan, ada air suci mensucikan tapi makruh dipakai. Ada lagi yang ketiga, air suci tidak mensucikan. Ini yang tidak suci dan tidak pula menyucikan. Nah, disebut dengan air najis. Kalau disebut air najis artinya dia bercampur dengan najis, dengan sesuatu kotoran yang najis. Apa yang dimaksud dengan air najis? Wa huwa alladhi, dia adalah air yang halat fihi, terkandung di dalamnya najasatun, najis. Wa huwa, dan air tersebut dunal qullataini, di bawah 2 kullah. Di bawah 2 kullah. Nanti saya jelaskan apa kullah. Selesai penjelasan kullah, selesailah malam ini. Ya. 2 kullah. Jadi kalau di bawah kullah, di bawah 2 kullah, apabila dia bercampur dengan najis, dia air itu sudah tidak boleh lagi dipakai. Tidak suci, tidak pula mensucikan. Diminum tak boleh, dipakai berwudu tak boleh, cuci pakaian boleh, tak boleh apapun. Terus bagaimana air itu? Ya dibuang. Kembali ke habitatnya, ke tanah. Biar tanah yang bersihkan. Sudah? Nah, itu air yang di bawah 2 kullah. Tapi kalau dia 2 kullah ke atas, bercampur dengan najis, jika tidak berubah salah satu dari 3 sifat, dia masih boleh pakai. Apa 3 sifat? Berubah warna, berubah rasa, berubah bau. Salah satu dari 3 sifat ini berubah, maka tak boleh pakai. Tapi kalau tidak merubah salah satu dari 3 sifat ini, atau tidak merubah 3-3-nya sekaligus, maka dia tidak dihitung air najis, karena najisnya tidak memberi pengaruh kepada air yang di atas 2 kullah. Bisa dua? Minimal 2 kullah. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa ukuran 2 kullah? Kan begitu kan? Nah, saya ulangi sekali lagi. Bagian yang terakhir, air yang tidak suci dan tidak pula mensucikan, atau disebut juga dengan air najis. Apabila dia bercampur dengan najis, airnya di bawah 2 kullah. Kalau di bawah 2 kullah, walaupun tidak berubah warna, tidak berubah rasa, tidak berubah bau, tetap air najis. 1 ember masuk teh cecak. Teh cecak kan najis. Masuk teh cecak.
tidak berubah rasa, tidak berubah bau, tidak berubah warna, tetap air najis, harus dibuang. Tapi kalau dua kulah, dia boleh dipakai selama salah satu dari 3 sifat tidak berubah. Yang mana 3 sifat? Tidak merubah rasa, tidak merubah warna, tidak merubah bau. Ustaz, rasanya, baunya tidak berubah, warnanya tidak berubah, tapi begitu dicicip agak sedikit asin, Ustaz. Nah itu dah. Emang kenapa asin? Kayaknya. Nah, udah jangan lagi dikam. Misalkan ada kencing gitu masuk kan? Nah, jangan lagi dibuang, airnya dibersihkan. Kalau di kolam, buang kolam. Di bak, misalkan di bak mandi, buang, isi yang baru, bersihkan. Karena itu sudah tidak suci. Bisa dipahami? Tapi kalau dua kulah boleh dipakai, tidak berpengaruh selama 3 ini tidak berubah, salah satu dari 3 sifat ini. Nah, pertanyaannya berapa dua kulah? Nah, dua kulah ini sekarang jangankan kita paham, orang Arab aja nggak paham. Kenapa? Karena ukurannya udah nggak dipakai. Yang jadi menarik adalah dua kulah ini istilah ukuran berat yang dipakai pada masa itu, pada masa-masa ulama masa itu, masa dulu. Sekarang udah nggak ada yang pakai, sekarang pakainya kilogram, ukuran berat kan begitu kan, gram, kilogram kan itu pakainya. Mana ada lagi yang pakai kulah? Kita pun nggak tahu doa. Tapi di kampung-kampung ada penyebutan, itu airnya ada di kulah, ya kan? Walaupun ukurannya tidak sama dengan ukuran kulah fikih, tapi diambil kalimatnya. Ya, di tempat saya itu kalau misalkan kita pergi ke musola, ke masjid, itu masih ada, Pak. Namanya kulah. Kulah itu bukan bahasa Aceh, ngambilnya dari fikih. Dia adopsi ke bahasa saya. Udah ambil air wudhu tuh di kulah. Memang dibikin besar biar mencapai ukuran dua kulah. Nah, persoalannya begini. Di sini disebutkan, coba lihat. Wal kullatani, dua kulah itu 500 ritlin, 500 ritl bi Baghdadiyin, sesuai dengan ukuran Baghdad, takriban, lebih kurang, fil asah, dalam pendapat yang paling benar. Jadi ukuran dua kulah itu 500 ritl. Masalahnya ritl ini kan ukuran berat. Ukuran berat pada ritl ini beda-beda, antara Baghdad, antara Mesir, antara Syam, itu beda-beda. Sehingga membuat kita jadi sulit menghitungnya. Bagaimana cara ngitungnya nih, beda-beda. Mana yang kita pakai? Kalau kita baca kitab fikih yang ditulis orang Baghdad, jadi 500 tuh. Tapi kalau nanti lari ke Mesir, Mesir itu kalau saya nggak salah 446. Ada 3/7-nya lagi. 3/7 itu kalau dibulatkan jadi 0,45 lah, kayak lebih kurang. Lebih kurang, nanti bisa dihitungkan. Jadi 446,45 25, wallahu alam. Ya, kira-kira lebih kurang 465 kalau saya nggak salah. Ya. Tapi kalau lari ke Syam itu cuma 81 ritl. 500 ke 46, 81 kan jauh betul bedanya. Jadi membuat kita kemudian agak kesulitan. Ingat, hukum pada jumlah ukuran kulah ini saya saja punya 9 pendapat yang sudah saya kumpulkan dari para ulama. Semuanya beda-beda. Nggak semua saya kasih. Saya kasih 3 saja yang paling aman. Nah, dikasih 9. Kalau dikasih 9 nanti seperti kata saya, ini malam pertama sekaligus malam terakhir belajar fikihnya, ya kan? Saya kasih berapa? Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kan begitu kan? Bagaimana cara menghitung? Nah, atau jangan 3 lah, kebanyakan 2 sajalah. Ya, biar teman-teman punya pemahaman lah. Kalimat ritol itu begini. Ini supaya teman-teman tahu saja. Ya, ukuran berat. Ini bukan liter ya, ritol. Itu ukuran dipakai buat berat masa itu. Saya nggak tahu apa terjemahannya bahasa Indonesia. Ada yang menterjemahkan kati, ukuran kati itu. Kati itu ya, yang biasa dipakai itu tempat tempayan itu, yang dipakai buat air atau buat beras misalnya, kati itu kan. 1 kati, 2 kati, 3 kati kan ada itu. Ada yang mengatakan, tapi saya tidak tahu persis apakah kati itu ukurannya sama dengan itu. Yang saya ingin katakan bahwa kalau Baghdad itu ukurannya 500 ritl. Kalau Mesir itu 446,3,7, 3/7 atau 446,0465 kalau saya salah. Nanti dicek dilihat sendiri ya. 446,625. Ada koma ya, 3/7 ini kan nggak nyampe 1 ya. Kalau Syam itu Suriah ya, Palestina segala macam itu cuma 81 ritl. Sudah.
Ini membuat ahli fikih jadi sulit untuk menghitung. Yang paling kita syukuri ternyata di dalam kitab-kitab fikih ukuran berat ini kemudian dikonversi ke ukuran panjang. Ukuran, kalau panjang apa namanya? Jarak kepada jarak. Jadi konversikan, kita juga mengkonversi gram ke on kayak gitu kan. Kalau zaman modern kan begitu. Itu dulu ternyata dikonversi juga oleh ulama. Dikonversi ini ke dalam ukuran panjang. Nah, ukuran panjang yang dipakai di dalam masa itu disebut dengan dhira'un. Dhira'un itu ukuran panjang, diartikan dengan hasta. Mana hasta ini ya? Ya? Hasta ini ya? Ini kan hasta nih. Sampai di sini hasta. Betul. Kalau begini itu namanya shibrun. Nah, ya. Kalau ini namanya hasta. Nah, sekarang pertanyaannya, berapakah konversi ritel itu? Ya, yang 500 ritel Baghdad untuk ukuran 2 kula. Jadi kalau kita bikin rumusannya begini, 2 kula ya sama dengan 500 ritel Baghdad. Kan 500 tuh. Baghdad. Sama dengan panjang kali lebar kali tinggi dalam hitungan hasta. Berapa ukurannya? Panjangnya 1,25, lebarnya hasta ya, 1,25 hasta. Jangan salah, bukan 1,25 meter atau sentimeter, tapi hasta. Bukan hasto ya. 1,25 hasta, 1,25 hasta. Sudah dikali. Nah, sekarang kan hasta ini kan sulit kita hitung. Kalau kita bawa ke ukuran modern kan harus kita konversi dulu. Misalkan ke sentimeter. Nah, 1 hasta itu berapa sentimeter? 1 hasta. Ada 2 pendapat. Yang pertama ada yang mengatakan 46,2 cm 1 hasta. Yang pendapat yang kedua ada yang mengatakan 48 cm. Nah, kalau kita ambil misalkan dua-duanya kita hitung. Karena kan kita katakan kan kita hitung 2 pendapat nih. Kita hitung dua-duanya. Yang berpendapat 46,2 cm, maka di sini 1,25 hasta dikali 46,2 jadi berapa? Saya belum makan. Terus terang aja. Saya belum ini suruh saya itu susah kalau kita belum makan nih kalau menghitung. Nah, coba. 1 kali 0,25 hasta dikali 46,2. 57,75 cm sama dikali aja 57,75 cm dikali 57,75 cm. Berapa cm nih gali semuanya? 57. Bisa langsung begitu? Nggak bisa. Bisa? Ya puasa. Kalau duduk sama orang matematik masa? Oh, pangkat 3 bukan kali. Kalau kali 3 nggak bisa kan? Pangkat 3 benar. Berapa? Kalau nggak bisa manual aja. Kali ini dapat hasil kali lagi ini. Lebih cepat. Jangan kita pulang subuh nih nanti. Gara-gara cuma ini aja ngitung 3 ini. Berapa? 192 599 192.000 cm ya. Betul? Betul nih? Betul? Iya. 192 600 599 beda cuma 0,000 gitu kan. Katakanlah begini, ya kan? Nah, sekarang kan karena ukuran air itu kan biasanya dengan liter. Iya kan? Volume itu kan dengan liter kan? Kita biasa ngitungnya satuannya liter ya. Nah, maka kita konversi cm ke liter. Berapa liter nih? 100
liter, betul ya? 1 liter itu 2 cm kubik kan? Mana? 2 cm kubik. Yang ini cm kubik ya? Oh ya. Itu benar yang ada cm. Oh yang ini ya? Oh ya, karena sudah di 3 ini ya. Ya. Menjadi 192,6 liter, betul ya? Ketika dikonversi itu berarti ukuran liter dalam pendapat ini 196 liter air. Dikumpulin air 109, berarti 192, 193 liter lah. 193 air itu baru dihitung 2 kula. Bisa dipahami? Berapa galon tuh? Kalau galon aqua berapa tuh? Itu berapa liter? 18. 19 berarti 10 kan? 11 ya, lebih kurang ya. Dulu saya hitung 8 atau sekitar 10. Karena nanti ada juga pendapat yang 100 sekian, di bawahnya ada yang di atas lagi. Syekh Wahbah Az-Zuhaili bahkan menghitungnya sampai 270 liter. Beliau mengkonversinya ke gram, ke berat, bukan ke hasta. Yang ini ke hasta. Kalau itu yang berat. Nah, kalau kita bawa 48 cm juga hal yang sama berlaku. Tinggal dikali 48 dengan 1,5. 48 kali 1,5, 60 ya? 60 ya? 60 kali 60 kali 60 216.000. Oh, cepat ya, bener. Padang itu. Berarti 216 liter kan? Iya kan? Berarti 216 liter kalau di 48 cm. Beda kan? Sudah beda. Ini baru 2 sudah beda. Ini 3. Ini nggak perlu dihitung lagi lah, lama betul. Saya mau katakan bahwa perhitungan 2 kullah itu bermacam-macam. Apa sebabnya? Ini dasar awalnya. Sini dasar awalnya. Karena ukuran retail itu antara satu negara Islam dengan negara Islam lain beda-beda hitungannya. Nggak sama Mesir hitungan dengan Baghdad, tidak. Dulu itu tidak seragam. Kalau kita kan sekarang kalau pakai kilogram, mau ke Papua tetap kilogramnya sama ukurannya dengan Papua, dengan kilogramnya di Amerika Serikat. Dulu nggak sama. Ini jadi persoalan. Sehingga lahirlah pendapat yang bermacam-macam. Nah, sebagian orang mengatakan begini. Kalau kita ngambil 270 liter dengan pendapatnya Syekh Wahbah Az-Zuhaili yang mengatakan 127 liter, nanti ada juga pendapat saya temukan yang sampai angka 120 liter. Itu sangat sedikit. Tetapi kita ambil yang tengah-tengah sajalah, ya. Yang ke tengah-tengah itu kita ambil tidak kurang dari 193 liter, tidak lebih dari 270 liter. Jadi di antara dua ini 193 210 akan memasukkan semua kebanyakan dari pendapat yang lainnya. Ya, jadi Ustadz, saya kan susah menghitung liter air. Hitung saja. Apakah caranya bagaimana? Ukur bak dengan cara apa? Dengan ukuran ini 57,75 cm panjang, lebar, dan tinggi. Pastikan airnya full. Jadi 2 kulah tuh, tanpa harus menghitung liter. Ustadz, kalau ini tercapai ukuran kulahnya tapi airnya nggak full, berarti bukan 2 kulah, betul kan? Tidak 2 kulah. Maka air yang tidak 2 kulah bercampur najis, walaupun tidak berubah warna, tidak berubah rasa, tidak berubah apa lagi? Bau, maka tetap tidak boleh dipakai. Nah, jadi caranya begitu. Nah, teman-teman, ini di rumah ada kulah di bak mandi, ukur. Bagaimana cara ngukurnya? Ambil penggaris, ukur panjangnya. Benar nggak 57,75 nih? Kalau penuh, kalau jatuh air cecak masih boleh saya pakai mandi. Kalau airnya tidak berubah rasa, tidak berubah warna, tidak berubah bau. Begitu saja, gampangnya. Itu yang paling sederhana. Ya. Ukuran ini satu lagi. Ukuran ini bukan satu-satunya pendapat. Jadi teman-teman, saya mohon untuk tasamuh. Kalau ada perbedaan pendapat dalam bab ukuran 2 kulah, tiba-tiba ngedengar nanti teman yang lain kok berpendapatnya begitu, mungkin dia ngambil pendapat yang lain. Nanti ada yang 216, ada yang 180, ada yang 100, macam-macam. Ada yang kurang lagi di bawah itu, macam-macam pendapatnya. Nah, jadi harus ada tasamuh. Nah, saya sendiri menjelaskan ini ke teman-teman
untuk melihat di mana letak perbedaan pendapat di kalangan para ulama sehingga penghitungan 20 itu jadi berbeda. Dasar awalnya itu di sini. Karena ritel itu perbedaan ukuran macam-macam. Sedangkan kitab fikih nggak cuma ditulis di Baghdad. Ada kitab fikih ditulis di Mesir, ada kitab fikih ditulis di Syam. Bagaimana cara menggabungkannya? Kenapa di sini ditulis 400 Baghdadi? Karena Abu Syuja orang Basrah, orang Irak, nggak mungkin pakai ritelnya Mesir, pasti pakai ritelnya Baghdad. Bisa dipahami? Karena penulis kitabnya orang Irak. Bisa dipahami? Jadi teman-teman jangan kaget nanti baca kitab fikih dari Mesir beda lagi ukurannya. Nah, Syekh Wahbah Zuhaili menghitung. Saya tidak tahu ada selain dari Syekh Wahbah Zuhaili yang menghitung sebanyak itu. Kayaknya Syekh Wahbah Zuhaili yang paling banyak. 270 liter. Kalaupun ada, saya tidak tahu. Kalaupun ada ya, saya tidak tahu. Tapi sejauh ini beliau mengkonversinya ke gram, ke berat. Jadi 1 ritel itu sama dengan 118 dirham. Nah, dulu kan ini kan yang bisa dihitung berat untuk nilai kan. 1 dirham itu sama dengan 3,17 gram. Jadi sekarang kita kali dulu ini nanti cari sendirilah sampai dapat 270. Nah, itu rumusannya. Beliau mendapatkan angka 270 gram dan itu yang beliau fatwakan dalam kitab Al-Fiqhul Islami. Kita belum ada kitabnya. Difatwakan dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh nama kitabnya. 270 liter. Beliau yang terbanyak. Kalau teman-teman mau yang aman ya ambil pendapat beliau. Karena beliau yang saya tahu ya, sejauh yang saya tahu beliau yang paling banyak. Beraman misalkan, biar nggak kena. Ini kalau saya ambil yang 200 kena 270, ngambil yang 116 kena sama 120 kan gitu. Kalau ngambil 210 kan semuanya aman tuh. Misalkan begitu. Toh kita juga nggak kekurangan air kan di Indonesia kan. Nah, mengambil yang besar, tinggi ambillah. Kenapa saya kasih tahu Syekh Wahbah Zuhaili? Karena sejauh yang saya tahu itu yang paling tinggi. Nah, kalau teman-teman mau ngamalin 270 ya silakan. Saya tidak larang. Tapi mau ngamalin di bawah itu juga saya tidak akan mengatakan salah. Karena bukan di posisi saya mengatakan salah, karena saya bukan mujtahid, saya hanya menukilkan pendapat para ulama. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa dipahami? Baik. Teman-teman terakhir. Teman-teman pasti bertanya, Ustaz, dalilnya mana? Di tangan saya ada kitab namanya Bulughul Maram. Bulughul Maram ini karangan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis kitab Fathul Bari. Beliau ambil hadis-hadis dari 7 kitab. Kitab Bukhari, kitab Muslim, kitab Ahmad bin Hanbal, kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, kitab Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai. Biar mudah ingat aja ban mati. Ban BAN, Bukhari, Ahmad, Nasai. Mati Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Ban mati. Dulu waktu di pondok saya biar mudah ngafalnya ban mati. Saya juga nggak tahu gimana ban itu mati. Karena ban itu sudah mati duluan. Ya kan? Disebut ban mati. Itu untuk memudahkan ngafal kitab yang 7 disebut dengan As-Sab'ah, Rawahus Sab'ah, perawi yang 7. Itu kitabnya. Nah, kitab hadis-hadisnya itu dikumpulkan oleh beliau lalu dimuat dalam kitab Bulughul Maram disusun berdasarkan bab fikih. Pertama bab taharah. Contoh misalkan tadi teman-teman mengatakan, Ustaz mengatakan tadi air yang 7 itu turun dari langit dan keluar dari mana dalilnya? Kan gitu kan? Nah, saya ingin mengasih tahu aja teman-teman, kalau nanti misalkan ada yang bertanya, teman-teman bisa mempertanggungjawabkannya. Kemudian ada satu kitab lagi namanya At-Tadhib fi Adillati Matanil Ghayah wa Taqrib. Ya, ini kitab yang menjelaskan dalil-dalil dari kitab ini. Kitab Fathul Qorib ini. Mana dalil-dalilnya? Nah, jadi semua pembahasan di sini dibahas di sini, dalil-dalilnya disebutkan satu-satu, dalil-dalilnya. Nah, At-Tadhib fi Adillati Matanil Ghayah wa Taqrib. Kitab itu ditulis oleh Syekh Mustafa Dib Al-Bigha, orang Syam, orang Suriah. Ya, beliau
beliau ahli dalam bidang hadis, juga ahli dalam bidang fikih. Hidup zaman kita sekarang. Kalau saya nggak salah sudah mendengar, dia termasuk yang mensyarah sahih mentahqiq kitab syarah kitab Sahih Bukhari. Mentahqiq kitab Sahih Bukhari. Ahlus Sunnah Asy'ari. Beliau sebutkan di antara dalilnya yang beliau sebutkanlah dalil dalam Al-Qur'an ketika Allah berfirman dalam Al-Qur'an itu bahwa Allah menurunkan air, anzalallahu minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih, ya. Allah menurunkan air dari langit itu supaya bisa untuk dipakai untuk bersuci. Berarti itu menjelaskan air dari langit itu suci. Air di bumi mana? Banyak sekali. Contohnya misalkan air laut. Air laut itu satu hari seorang sahabat, di sini disebutkan nih hadisnya, saya bacakan ya biar teman-teman paham. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda fil bahri, terkait dengan laut, huwa tahuru ma'uhu, dia suci airnya, al-hallu maitatuhu, dan halal bangkainya. Di laut tuh halal bangkainya. Yang tak halal, semua bangkai halal, nggak ada yang tak halal, semua bangkai. Bahkan bangkai kapal pun kalau sanggup dimakan juga halal. Kalau sanggup dimakan. Cuma kan nggak sanggup kan, jadi tak halal. Nah, hadisnya diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, Nasai dan Tirmidzi dari Abu Hurairah, dan disahihkan hadisnya oleh Ibnu Khuzaimah dan At-Tirmidzi. Bahkan juga disebutkan dalam riwayat yang lain, ya, hadis ini terkait dengan seorang yang datang kepada Rasulullah, tanya, Rasulullah, inna narkabul bahra, kami melakukan pelayaran di laut, tapi kami kekurangan air ya Rasulullah, air mutlak yang dia bawa. Kalau kami mengambil wudhu dengan air tersebut, autisna, kami akan kehausan. Apa yang harus lakukan ya Rasulullah dengan kondisi begitu? Maka Rasulullah mengatakan huwa tahuru ma'uhu al-hallu maitatuhu, yang menunjukkan air. Kemudian kasus hadisul Arabi, hadis orang Arab gunung. Jadi orang Arab gunung datang ke Madinah, lalu kencing ke tembok masjid, sampai para sahabat marah, ini enak aja nih masjid dikencingi, namanya orang Arab gunung, mana ada peradaban, primitif kan dia, asal ada tempat lah, bismillah. Dia apalagi baru masuk Islam, para sahabat marah, mau dicegat sama para sahabat, dilarang oleh Rasulullah, jangan, karena ini orang tidak berilmu. Lalu Rasulullah menyuruh mengambil satu timba air, dipercikkan ke tempat dia kencing untuk membersihkan. Pertanyaannya, dari mana airnya? Air laut. Mana ada laut Madinah? Udah pernah ke Madinah? Ada laut Madinah, semuanya daratan. Dari mana? Hujan. Jarang hujan di Madinah itu. Satu-satunya yang memungkinkan adalah air sumur. Makanya ada dulu kasus ketika orang Yahudi menjual sumur ketika terjadi paceklik di kota Madinah. Dinaikin harganya 3 kali lipat. Tapi karena kaum muslimin butuh, dibeli oleh Utsman bin Affan walaupun dinaikkan 3 kali lipat. Menunjukkan bahwa di Madinah itu ada air sumur. Jadi kemungkinan percikan itu nggak mungkin air lain, pasti air yang berasal dari tanah, dari bumi. Itu menunjukkan bahwa ini salah satu dalil bahwa air yang keluar dari bumi itu hukumnya suci, mensucikan selama masih berada pada sifat asli. Nah, kemudian teman-teman bertanya tentang air yang 2 kulah tadi. Nah, ada hadis Rasulullah mengatakan innal ma'a la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu tidak bisa dinajiskan oleh apapun. Illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi, kecuali mempengaruhi kepada baunya, rasanya dan warnanya. Ya, nah itu terkait. Nah, di mana kita temukan kata kullatain? Hadis Abdullah bin Umar diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasai, Tirmidzi, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim dan Ibnu Hibban. Hadisnya, kata Rasulullah, idza kana al-ma'u qullataini, apabila air itu 2 kullah, lam yahmilil khabth, tidaklah dia mengandung kotoran. Artinya khabath itu biasa digunakan untuk bahasa lain untuk najis. Kalau dia 2 kullah, jadi sudah tercapai untuk hukum 2 kullah. Nah, air mustamal nggak boleh pakai. Tadi air mustamal nggak boleh pakai. Mana dalilnya? Kata Rasulullah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la yabulanna ahadukum, tidak boleh salah seorang di antara kalian kencing
fil ma'id daimi, di air yang tenang, nggak mengalir maksudnya. Nah, la yajri thumma yaghtasilu fihi, yang airnya tidak mengalir lalu dia mandi di dalamnya. Nggak boleh. Dia kencing, airnya tidak mengalir, dia lompat, dia mandi, berenang pula di situ. Tidak boleh. Iya, tidak boleh dipakai. Dan juga dalam riwayat Abu Dawud, tetap dengan hadis yang sama ada tambahan, wala yaghtasilu fihi minal janabah, tidak boleh mandi padanya karena dengan sebab janabah. Karena airnya tidak mengalir, air tidak mengalir sangat dimungkinkan dia adalah air musta'mal, bekas pakai. Karena kan dia nggak ngalir kemana-mana, air di situ-situ aja bekas pakai ya. Iya kan, wudhunya di situ, mandinya di situ, semua di situ. Nah, makanya saya katakan tadi, jangan mandi di dekat tempat penampungan. Apalagi di dalam penampungan. Bisa dipahami kira-kira? Nah. Di antaranya lagi Rasulullah mengatakan, annan nabiyya, ini hadis riwayat Muslim dari Ibnu Abbas, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqtasil bi fadli Maimunah radhiyallahu anha. Rasulullah mandi dengan bekas air Maimunah. Nah, hadis ini bukan mengatakan bahwa bekas mandinya Maimunah boleh pakai, tetapi menunjukkan ini bukan mandi janabah. Kalau tidak akan berlawanan. Ya kan? Berarti ini mandinya mandi biasa. Nah, kalau mandi biasa boleh. Karena dia bukan untuk menghilangkan najis, hanya menghilangkan kotoran luar saja. Tapi kalau sudah hadas dan najis tidak boleh. Nah, itu menunjukkan begitu. Karena Rasulullah bersabda begini, hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar sekali, isnaduhu sahih, sanadnya sahih. Dari seorang sahabat Nabi SAW, di mana mendengar Nabi SAW mengatakan, naha Rasulullah SAW, Rasulullah melarang, naha antagtasilal mar'atu bi fadlir rajul, perempuan mandi dari bekas airnya laki-lakinya, maksudnya dari suaminya. Wa an awir rajulu bi fadlil mar'ah, begitu juga perempuan atau istri dari bekas air suaminya. Tidak boleh, dilarang oleh Nabi. Wal yaghtarifa jami'an, tapi keduanya hendaklah mengambil dengan air dengan tangan. Dengan tangan itu artinya dipisahkan dari tempat mandi supaya tidak menjadi bekas pakai, karena takutnya masuk lagi ke situ, itu yang tadi saya maksudkan. Ya kan? Jadi ambil pakai gayung, mandi. Jangan kemudian air itu kita mandi nanti dipakai lagi oleh istri kita, nggak boleh. Iya, karena akan menjadi air musta'mal. Itu diantaranya. Di antara yang dibolehkan. Tapi kalau yang biasa itu boleh. Mandi biasa. Air musta'mal boleh dipakai karena dia bukan menghilangkan najis, bukan menghilangkan hadas. Karena urusannya hanya pada taharah, itu berhubungan dengan najis dan hadas. Adapun misalkan saya kena debu. Saya dari luar ya, kena debu. Kotor kan? Tapi bukan najis. Ya, boleh nggak ambil air musta'mal saya cuci? Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena bukan najis. Tapi kalau kena najis, tidak boleh dipakai. Kena air cecak. Cecak tahu. Kita duduk di situ, sengaja diserang kita. Jatuh satu. Ambil air musta'mal cuci, tak boleh. Karena tai cecak itu adalah najis. Ambil air mutlak atau air musyammas tadi. Kalau memang nggak ada air mutlak, sekurang-kurangnya. Tapi kalau ada air mutlak, nggak ambil air musyammas. Karena air musyammas masih ada perbedaan pendapat ulama. Kalau air mutlak kan tidak ada perbedaan pendapat ulama. Ambil. Hati-hati dengan air yang berubah. Yang jadi masalah bagaimana kalau pakai air aqua. Nah, itu air aqua itu air mutlak kah Ustaz? Ataukah air musta'mal? Atau air mutaghayyir itu? Air mutaghayyir itu air yang berubah sifatnya. Air aqua, galon. Kita mau kencing, tiba-tiba keran macet. Nggak mungkin kita pakai kita ke tok rokok dulu. Ada air galon, boleh nggak kita ambil galon kita cuci? Nah. Hukumnya, apakah dada air aqua itu ada campuran zat yang merubah rasa, warna dan bau? Ada nggak? Nggak ada. Seingat saya di aqua itu cuma penyulingan, pembersihan, bukan pencampuran zat. Iya kan? Yang saya tahu. Maka hukumnya tetap halal. Halal artinya sah dipakai untuk bersuci. Jadi ambil air itu pakai.
termasuk untuk digunakan berwudu. Ustadz, bagaimana kalau dengan air kalengan, tapi dia putih? Putih itu belum tentu nggak ada campuran yang merubah zat aslinya. Nah, putih, bening, masih bening, terlihat bening, tapi begitu dirasa manis, berarti ada campuran tuh. Kamu gitu, jangan dipakai. Nanti tiba-tiba pergi ke supermarket, buka kulkas, oh bening, pakai. Jangan langsung dipakai, jangan itu sudah beda sifatnya. Ingat, kembali kepada sifat asli. Singkat kata, air ada 7 air ini dibagi oleh para ulama dengan 2 sebab. 1, keluar dari bumi, turun dari langit. Setelah dihitung semuanya ada 7 airnya. Kemudian air 7 ini apabila dia mempunyai sifat asli yang belum berubah dari penciptaan, maka air itu disebut air mutlak. Air yang suci, mensucikan, boleh dipakai kapanpun, boleh dipakai dimanapun, bagaimanapun. Suci, boleh dipakai untuk pakaian, boleh dipakai untuk badan, baik untuk hadas maupun untuk najis. Yang kedua, air musyammas. Air musyammas, air yang suci, mensucikan, cuma dia makruh saja. Itu aja beda dengan air mutlak, karena ada hukum makruhnya. Nah, apa itu air musyammas? Air yang terpapar oleh panasnya matahari, baik langsung ataupun tidak. Yang tertutup itu karena dia menyerap panasnya matahari. Bagaimana supaya kita keluar dari perbedaan pendapat ulama? Karena ada yang mengatakan bahwa air musyammas itu makruh, ada yang mengatakan tidak makruh. Kita tinggalkan, karena toh di Indonesia sendiri dalam kondisi kita ini airnya insya Allah banyak. Tidak perlu kemudian kita terlalu berlebihan pada air yang musyammas. Yang ketiga, air yang suci pada zatnya, tapi dia tidak pakai untuk bersuci, tidak boleh dipakai untuk bersuci. Airnya ada 2 jenis. Yang pertama disebut dengan air mustakmal, air bekas pakai, ya, sisa dipakai untuk bersuci lalu dipakai bersuci ulang. Tidak boleh, hati-hati. Yang kedua, air yang berubah apanya? Berubah bentuk aslinya, sifat aslinya, dengan sebab adanya percampuran dengan zat yang suci. Mana contohnya? Air kopi. Kopi itu kan suci, iya kan? Kopi yang suci bercampur dengan air mutlak, berubah sifat aslinya, maka air itu dia suci, boleh diminum, tapi tak boleh dipakai untuk bersuci. Bersuci itu bagaimana? Mencuci untuk najis, dipakai untuk kita menggunakan untuk mensucikan hadas. Mana najis? Yang nempel, kita buang hajat, kita buang air kecil, itu jadi najis. Mana hadas? Kentut, itu hadas. Apa beda najis dan hadas? Oh, beda najis sama hadas. Najis itu benda. Hadasnya? Iya. Jadi sifatnya maknawi, tak terlihat. Ya, mana ada lihat kentut? Ada yang bisa lihat kentut? Tak bisa. Tapi kalau najis kan kita lihat, ya. Tai cecak, kita bisa lihat kan tai cecak. Tapi kalau kentut tak bisa dilihat. Orang dalam kondisi junub, hadas apa najis? Hadas karena keadaan. Air mani najis apa bukan? Air najis? Mani najis apa bukan? Nabi mandi dengan salah seorang istrinya. Istrinya lagi mandi itu di bak. Masuk Nabi ke dalam bak. Nabi kita tuh mandi sama istrinya. Kata istrinya, kuntu junuban. Ya Rasulullah, kuntu junuban. Aku sedang junub. Apa jawab Nabi? Innal ma'a la yajnub. Air itu tidak junub, kata Nabi. Yang junub kamu, bukan air. Yang menunjukkan bahwa air mani itu tidak najis. Maka kalau kena pakaian, ulama mengatakan disuruh bersihkan dari kerak atau hilang tuh yang putih-putihnya. Allahu Akbar. Kalau kencing nggak bisa, bau pesing, masukkan dulu dia ke dalam mesin cuci, jangan pakai, ganti. Tapi kalau mani enggak, kerak itu habis, Allahu Akbar, nggak perlu ganti pakai. Dia tidak tidak najis, bisa dipahami ya. Tapi kencing najis bukan? Nah sekarang pertanyaannya sederhana. Kenapa kencing yang najis gak perlu mandi besar, cuma cuci bagian itu saja? Tapi kenapa keluar dari mani yang bukan najis makrus dicuci sampai kepala? Jawab. Yang bisa jawab akan saya kasih hadiah. Ada satu buku di saya, judulnya adalah tentang masalah keluarga Islam. Bukunya akan saya bawa malam minggu sebagai hadiah bagi yang bisa jawab pertanyaan saya.
Kenapa kencing yang najis cukup cuci bagian itu saja, habis itu ambil wudhu? Ambil wudhu kan kalau buat sholat. Tapi kenapa ketika kita keluar mani tidak cukup dengan ngambil wudhu, cuci bagian itu ambil wudhu, tapi harus mandi basah seluruhnya? Disebut dengan mandi janabah atau mandi besar kalau bahasa kita. Kenapa? Yang bisa jawab dapat buku. Yang nggak bisa jawab kasih buku saya. Bapak Arifin, ada yang bisa jawab? Ada buku yang menanti. Siap. Buku bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab, jangan takut. Tahu sabna kasih buku bahasa Arab pula. Karena kita begitu kan, kalau ngelihat kitab begini kayak saya kasih tahu, lihat kita, oh tebalnya, mendingan nggak usah deh. Kita bahasa Indonesia. Ada? Ditunggu jawabannya sampai malam Minggu. Nah, malam Minggu saya bawa buku. Siapa yang bisa jawab, saya kasih hadiah. Itu kuis untuk Matanul Ghayah wa Taqrib. Cari jawabannya. Wah, langsung google.com. Nggak ada di google.com. Kalau ada Google, oke saya tanya. Dulu kan juga saya kasih pertanyaan tuh nggak ada juga di google.com kan? Karena saya cek dulu. Sebelum kamu tanya, saya sudah cek dulu. Saya chat. Kalau ada pasti saya nggak akan tanya. Kenapa? Karena modelnya kan cuma pakai jari. Saya suruh jawab pakai mulut, sama pikiran, bukan pakai jari. Nah, ya, wallahu a'lamu bishawab. Yang salah, jangan khawatir salah. Nah, ya, salah tidak berdosa. Kalau benar dapat ilmu, yang kedua dapat buku. Nah, bukunya tentang keluarga Islam ini. Siapa yang mau menikah, oh jadi modal, udah ada modal sebagai penyemangat itu. Ya, saya kira itu saja dari saya. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada kita akhiri. Silakan. Tanya dulu kan, soal ini kan yang air mutaghayyir kan. Jadi kalau misalnya kapasitasnya kurang dari 1 kulah. 2 kulah, jangan 1 kulah. Nah, yang pas mungkin kapasitasnya kurang gitu, tapi dia ketumpahan air kopi bak gitu misalnya, itu berarti jadi air mutaghayyir. Berubah nggak sifat aslinya? Kalau air kopi mah pasti kencang banget, pasti berubah. Pasti berubah. Air kopi itu, jangankan kopi, teh aja masih berubah. Pasti berubah. Nah, ya kan? Karena begini, tertumpahnya air teh itu sudah berubah. Bercampur lagi dengan air mutlak, pasti berubah lagi. Karena tidak akan mungkin kecuali tumpahnya di laut. Kalau tumpahnya di laut, kalah air tehnya. Nah, kalau tumpahnya di bak, apalagi di baskom, pasti kalah air baskomnya. Apalagi kopi itu kan kenceng banget tuh warnanya tuh. Pasti berubah. Rasanya aja mau dikumur-kumur nggak ada lagi rasa air mutlak. Rasa kopi udah itu. Berasa udah di jambu kopi ya udah. Udah kayak kopi Aceh udah. Padahal itu lagi wudu. Itu kalau air kopi itu. Nah, jadi itu hati-hati. Ya hal seperti itu hati. Makanya saya ingatkan tadi bahwa sebenarnya cari air mutlak di kita itu sebenarnya gampang, nggak sulit. Jadi menghindar hal-hal yang seperti itu di kita itu gampang. Yang jadi sulit kalau fitrah itu orang Afrika. Tapi kan nggak cocok. Karena orang Afrika tuh gelap sekali. Bukan gelap sekali. Dan tinggi-tinggi mereka. Dan fisiknya kuat-kuat. Pernah lihat orang-orang main bola setiap hari jam 2 siang di bawah 40 derajat Celcius? Pernah lihat dengan mata kepala sendiri. Saya sudah sering. Orang Afrika, orang Kamerun, orang kita main di jam 10 aja udah rasanya besok mau kiamat aja tuh bawaannya. 40 derajatnya, 39 derajat di Mesir, main bola jam 2 siang. Orang habis sholat duhur, habis makan, tidur, dia ke lapangan bawa bola. Panasnya subhanallah. Dari luar kita lihat berkilat badannya. Kenapa kilat? Tapi kuat dia. Kenapa? Allah berikan pada dirinya kulit yang sanggup menahan paparan sinar matahari. Itu hikmahnya Allah. Jadi tidak orang berkulit hitam itu kita pandang hina dan jelek. Tidak. Justru disitulah kita lihat ada kelebihan. Kita nggak sanggup. Apalagi orang Asia nih nggak sanggup. Orang Afrika. Jadi kita lihat dari situ. Setiap orang Allah berikan kelebihannya masing-masing. Allah muliakan setiap makhluk dengan kelebihan yang Allah berikan. Ya, ini menunjukkan bahwa Allah itu adil, bahwa Allah itu sifat pengasih penyayangnya terbukti. Bahkan harta orang yang mungkin kita lihat
Gelap sekali Ustaz. Kalau jalan di malam hari kelihatan cuma gigi doang. Enggak, itu bahasa kita. Bahasa Allah enggak begitu. Enggak begitu bahasa Allah. Iya. Dan saya punya banyak berteman dengan orang-orang Afrika di kampus. Mereka ternyata lembut-lembut sekali. Bahkan saya pernah diajarkan oleh salah satu orang Afrika, orang Nigeria, tentang makna ya ma'syar syabab, wahai seluruh pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang sanggup ba'ah. Ba'ah itu bukan nikah. Nikah atau zuwat bahasa Arabnya, bukan ba'ah. Tapi kenapa diartikan nikah di situ? Apa itu ba'ah itu? Bingung saya cari gimana ini memahaminya. Itu orang Nigeria yang ngajarin saya kenapa Rasulullah menggunakan kalimat ba'ah, bukan kalimat nikah, bukan kalimat zuwat. Tapi ba'ah itu tetap diartikan nikah. Ternyata baru saya tahu, ternyata ba'ah itu adalah kemampuan semua bagi seorang anak muda untuk bisa sampai kepada nikah. Maharnya terpenuhi, hak nafkah yang akan dia berikan kepada istri sudah siap. Di semua itu disebut dengan ba'ah dalam fikih. Baru saya tahu, ternyata Nabi ketika bilang ba'ah, ternyata bukan cuma pengen nikah doang, tapi siap dengan berbagai konsekuensi, karena ada hak dan tanggung jawab di sana. Siap dengan menjalankan kewajiban, ya, sehingga kemudian juga dia dapat hak. Jadi begitu ternyata Nabi. Oh, itu orang Nigeria yang ngajarin. Coba bayangkan. Dan subhanallah, hamba Allah itu alimnya, subhanallah. Di atas saya, senior saya, orangnya sangat alim, kemana-mana pakai peci, pakai begini, alim, sangat alim. Dan alhamdulillah ketemu dengan saya, kebetulan bertamu ke rumah saya. Allahu a'lam bishawab. Ada yang ingin tanyakan terakhir? Udah nggak ada atau sambil duduk aja ya? Saya kira itu saja dari saya teman-teman. Coba tadi siapa baca doa? Aris silakan tutup.